Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead Alive. Animenya dari ciwi-ciwi cantik yang mukanya itu mirip semua gitu kan. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai animenya dari Dead Alive untuk episode ketiganya dari musim kelimanya tentunya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah, setelah perang dimulai di akhir episode keduanya kemarin gitu kan, kita bakalan melihat bagaimana Kurumi akan mencoba untuk bertarung bersama dengan Shido di episode ketiganya nanti. Dimana setelah pihak Rataktor turun ke medan perang untuk membantu Kurumi, pihak Spirit akan membagi beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugas mereka itu masing-masing. Seperti Origami, Mana, dan juga Mukuro yang akan mencoba untuk menghadapi Artemisia di garis depan. Terus ada Woodman alias Elliot yang akan ikut turun ke medan perang dan menjadi terlihat lebih mudah daripada yang biasanya. Dimana hal itu terjadi akibat penggunaan armor baru yang memiliki kelebihan dalam hal power, namun memiliki efek samping yang membuat si pengguna akan terus terkikis sisa umurnya. Ya, intinya ini weapon armor itu punya resiko paling tinggi jika digunakan. So, di sisi Dem itu sendiri, mereka mengirimkan begitu banyak Nibel ke arah Kurumi, di mana pertarungan Nibel dan Kurumi itu sendiri akan menjadi pertarungan kuantitas versus kuantitas. Ya, di sini Ragnarok benar-benar terjadi, di mana dari sudut pandang Ryoko gitu kan sebagai kapten dari AST, suatu lembaga organisasi yang melawan anomali dari para roh terhadap manusia. Ryoko hanya bisa terdiam melihat langit kota Tengu menjadi lautan api akibat bentrok dari Dem dan pihak Rataktor. Nah, di sini awalnya Ryoko tuh cukup ragu gitu kan, apakah perkataan Origami sebelumnya itu adalah benar atau cuman kebohongan. Namun setelah Ryoko menerima pesan kalau mereka harus menyerang satu titik lokasi yang telah dipilih oleh pihak Dem, Ryoko pun sadar kalau mereka hanyalah dijadikan tameng atau umpan bagi Dem untuk bisa menyerang para roh. Tapi ya untungnya di sini Mukuro dan juga Yoshino datang untuk membantu dan melindungi pasukan AST yang dipimpin oleh Ryoko, di mana dari sonar beam yang ditembakkan oleh salah satu kapal perang miliknya Dem, Mukuro membuka black hole dengan Mikaelnya untuk memindahkan serangan tersebut itu ke belakang pesawat tempur milik Dem. Ya, jadi pesawat itu sekarang hancur oleh serangan mereka sendiri. So, melihat pasukan AST diselamatkan oleh para roh, Ryoko menjadi kembali lagi bimbang harus membantu Dem atau membantu pihak dari roh yang sedang berperang besar kali ini. Sedangkan Yoshino sendiri dan juga Mukuro pergi untuk berkumpul kembali dengan si Origami dan juga Mana untuk bisa menghadapi si Artemisia. Dan tak butuh waktu lama, kelompok ini pun akhirnya mulai diserang oleh Artemisia yang tiba-tiba aja muncul dari atas langit. Nah, akan ada pembicaraan sedikit terbuka ya di sini, di mana Origami mengatakan kalau Artemisia sudah ditipu oleh Westcott dan juga Ellen. Dan Origami menawarkan untuk bisa Artemisia ini tuh disembuhkan di fasilitas Fraxinius. Tapi ya tentu aja, mana mungkin gitu kan Artemisia tuh percaya begitu aja dengan perkataannya si Origami. Yang mana pembicaraan tersebut itu akhirnya menjadi pertarungan 1 lawan 4 di sini, di mana Artemisia akan bertarung melawan si Origami, Mana, Yoshino dan juga Mukuro. So, di sisi lain, Woodman mulai bergerak dengan mencoba untuk berhadapan dengan si Ellen. Ya, sebenarnya tujuan Ellen adalah kepalanya si Shido. Namun dengan adanya Woodman di sana, maka Ellen harus mengatasi Woodman terlebih dahulu. Dan di sisi lainnya juga, para Nibel terus membuat kerusakan. Sampai pada akhirnya, Toka datang untuk mengatasi para Nibel bersama dengan Shido. Ya, Toka bertarung dengan pedang besarnya, sedangkan Shido bertarung dengan kisunya gitu kan, yang ia gunakan untuk menyegel para Nibel. Nah, pada episode kali ini tuh juga kita akan melihat Kurumi yang ikut bertarung melawan para Nibel. Dimana pada saat itu salah satu klonnya si Kurumi yang berasal dari 5 tahun yang lalu terkena serangan yang membuat Kurumi asli marah dan terus menyerang para Nibel. Ya tentu saja gitu kan, di sini akhirnya Shido juga datang untuk membantu. Dimana Shido awalnya datang untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kurumi karena sudah menolongnya selama ini. Dimana Shido mengatakan kalau berkat Kurumi ia bisa tetap hidup sampai dengan sekarang. Namun ya, Kurumi mengatakan kalau Shido itu tidak perlu membesar-besarkan masalah tersebut, di mana Kurumi mengatakan alasannya menolong Shido adalah untuk mendapatkan kekuatan yang ada pada dirinya Shido dan tidak lebih. Ya, di sini Kurumi masih bersifat tsundere gitu kan di tengah-tengah medan perang yang sedang berjalan. Nah, sebenarnya akan ada flashback harusnya di sini, flashback mengenai tragedi di mana Mio ini tuh bakalan ditangkap sama pihaknya DM gitu kan. Tapi ya aku nggak tahu ya apakah ini bakalan dimasukkan atau enggak. Yang mana aku pikir episode ketiganya kali ini tuh sendiri akan ditutup dengan kemunculan Mio dari dalam tubuhnya si Kurumi yang membuat Kurumi mengalami kerusakan yang cukup besar banget. Ya, disinilah untuk pertama kalinya Mio muncul kembali sejak sekian lama ia bersembunyi di balik sosok Raine.
Dan ini bakalan jadi sesuatu yang epic banget lah harusnya gitu kan. Karena kita bakalan dilihatin mengenai roh pertama atau phantom, atau ya bisa dibilang itu adalah mother of roh-nya itu sendiri atau mother of spirit itu sendiri gitu kan, yang bakalan muncul di tengah-tengah medan perang. Yang mana semua itu nantinya bisa kita lihat pada episode ketiganya itu sendiri. Yang mana episode ketiganya itu sendiri nantinya bakalan kembali tayang pada tanggal 24 April 2024. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, yang aku juga masih belum yakin ya apakah flashback dari masa lalunya Miu dan juga Shinji itu bakalan dilihatin lagi atau enggak, atau mungkin bakalan dimasukkan ke episode keempat semuanya tuh di sana, dari awal bertemunya Shinji dengan si Miu sampai akhirnya tragedi yang mana membuat si Miu ini tuh harus menghidupkan kembali Shinji dalam sosok Shido Itsuka. Ya, kita lihat aja lah nanti bagaimana episode-episode selanjutnya bakalan berjalan. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.